AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Jawab dengan sobahun nur, selamat pagi juga. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Menjawabnya, alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Pada pelajaran ini kita sudah masuk pada bab 2 atau disebut dengan ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Pelajaran kedua ini kita membahas tentang di situ ada gambar polisi, guru, dokter, siswa. Berarti tentang apa ya? Tentang al-mihnatu, artinya pekerjaan atau profesi. Yang pertama kita akan belajar tentang al-mufradat, artinya kosakata. Jadi nanti ada beberapa kosakata tentang profesi yang guru ambil dari buku paket dan beberapa dari LKS. Silahkan nanti didengarkan dan kalian ucapkan setelah guru ya. Tobi batun, artinya dokter. Fallahun, artinya petani. Muhandisun, insinyur. Jundiun, tentara. Mudarrisatun, guru. Syurtiyun, polisi. Mumarridotun, perawat. Muwaddofatun, pegawai. Nah, kemudian di sini ada perbedaan kata mu'annas atau kata benda yang bermakna perempuan dan mudzakkar atau kata benda laki-laki. Di sini ada gambar mudarrisatun dan mudarrisun. Ya, apa ya perbedaannya? Oke, ingat-ingat ya. Mu'annas itu artinya kata benda yang bermakna perempuan, mudzakkar itu kata benda yang bermakna laki-laki. Nah, di sini yang mudarrisun itu termasuk mudzakkar, kata benda laki-laki. Sedangkan mudarrisatun itu mu'annas. Ya, mudarrisatun itu mu'annas ditandai dengan adanya tak marbutoh di akhir. Paham dari sini? Kemudian artinya mudarrisun atau mudarrisatun apa? Coba, artinya guru. Ingat-ingat ya, kalau mudzakkar untuk kata benda yang bermakna laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya. Kalau mu'annas, kata benda yang bermakna perempuan yang ada tak marbutoh di akhir katanya. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Dalam materi ini kata tunjuk atau isim isyarah dibagi menjadi dua. Yang pertama hada atau hadihi, yang maksudnya menunjukkan sesuatu yang dekat, artinya ini. Jika kita ingin menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita, maka kita menggunakan hada atau hadi. Selanjutnya yang kedua, kita menggunakan tilka atau dalika, artinya menunjukkan sesuatu yang jauh. Tilka dalika artinya itu. Nah, contohnya di situ ada tabel isim isyarah dan isim. Isim isyarah tadi artinya apa? Kata tunjuk, sedangkan isim artinya kata. Oke. Yang pertama, pada kata hadhihi dan tilka. Nah, masih ingat tadi penjelasan mu'annas dan mudzakkar? Oke, kalau masih ingat, mu'annas adalah menunjukkan benda yang bermakna perempuan. Jadi, isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang bermakna perempuan adalah hadhihi dan tilka.
Nah, tandanya pada kata hadhihi di situ ditandai dengan huruf H di akhir berharokat kasroh. Sedangkan kata tilka menunjukkan arti mu'annas ditandai dengan huruf ta di depan berharokat kasroh. Kemudian jika hada, maka kebalikannya. Isim hada digunakan untuk isim isyarah yang menunjukkan makna mudzakkar atau laki-laki. Sama juga dengan dalika, kata tunjuk atau isim isyarah yang digunakan untuk mudzakkar. Sudah paham di situ ya. Jadi kalau mu'annas, isim isyarahnya mu'annas, maka isimnya atau kata bendanya yang kita tunjukkan juga mu'annas atau perempuan. Kemudian jika kita menambahkan contoh dengan isim dhamir atau kata ganti seperti dia, kamu, kalian, kayak gitu. Contohnya ya huwa. Jadi isim dhamir di sini kita punya huwa dan hiya. Huwa artinya dia laki-laki, sedangkan hiya artinya dia perempuan. Kita masuk ke contoh ya. Nah, di situ ada gambar siswa laki-laki. Contohnya, hada sholih, huwa tilmidun. Ya, hada ini sholih, sholih nama orang laki-laki. Jadi ini sholih, huwa tilmidun, huwa dia untuk laki-laki, tilmidun murid. Ya, dilihat pada kata huwa tilmidun. Huwa isim isyarah yang menunjukkan mudzakkar, sedangkan tilmidun itu isimnya yang tidak ada ta marbuthah, berarti dia untuk mudzakkar atau maknanya murid laki-laki. Dia sholih, ini sholih, dia murid laki-laki. Kemudian ada gambar siswa perempuan. Contoh kalimatnya, hadhihi Fatimah, ini Fatimah, hiya dia isim dhamir, tilmidatun murid apa kalau ada ta marbuthahnya, murid perempuan. Jadi gitu ya contohnya. Jika kita menggunakan isim dhamir atau isim isyarah, kita harus memasangkan dengan yang sama-sama. Misalkan isim dhamirnya mu'annas, maka isimnya juga mu'annas. Kemudian jika kita ingin bertanya atau menanyakan sesuatu, contoh di sini ada gambar murid laki-laki dan perempuan. Caranya kita bertanya menggunakan man. Ya. Man huwa, man artinya siapa, huwa tadi sudah diartikan ya. Apa artinya? Dia laki-laki. Jadi man huwa, siapa dia? Cara menjawabnya huwa tilmidun. Dia tilmidun, murid laki-laki. Jadi huwa untuk mudzakkar atau laki-laki, dia laki-laki, tilmidun juga artinya murid laki-laki karena tidak ada ta marbuthah di belakang. Kemudian jika yang sebelahnya man hadhihi, man tadi artinya siapa, hadhihi ini untuk menanyakan mu'annas atau kata benda yang bermakna perempuan. Jadi cara menjawabnya hadhihi Fatimah, ini Fatimah, hiya tilmidatun, dia murid perempuan. Jadi diingat-ingat, jika kata tunjuknya mu'annas atau bermakna perempuan, maka isimnya juga harus mu'annas. Kemudian jika ada contoh pola kalimat panjang dalam tabel berikut ini, misalkan mada turidu antakuna fil mustaqbal, ya Bu Guru artikan dulu. Artinya mada turidu, kamu laki-laki menginginkan antakuna menjadi fil mustaqbal di masa depan. Atau cara mengartikannya dari kata turidu antakuna.
Kamu ingin menjadi apa? Baru ke depan, mada fil mustaqbal, di masa depan. Kemudian menjawabnya dari kata turidu an takuna diganti menjadi uridu an akuna, yang bermakna uridu saya ingin, an akuna menjadi. Misalkan menjadi tajiron, artinya pedagang. Kemudian ditambah dengan kata keterangan waktu fil mustaqbal, artinya di masa depan. Jadi di sini Bu Guru akan mengenalkan pola kalimat turidu. Turidu itu kata kerja yang bermakna kamu menginginkan. Jadi dari domir atau isim domir anta, kamu laki-laki. Itu ya. Contoh yang kedua, mada tuhibbu antakuna fil mustaqbal. Mada apa, tuhibbu yang kamu sukai, kamu laki-laki. Kemudian antakuna menjadi fil mustaqbal, di masa depan. Atau mengartikannya, apa yang kamu menjadi apa yang kamu sukai di masa depan. Kemudian jawabnya dengan uhibbu an akuna, mengganti yang huruf ta di depan, yang tuhibbu menjadi uhibbu, kemudian yang antakuna menjadi an akuna. Contoh pola kalimat lain. Yang baris pertama, mada turidina antakuni fil mustaqbal. Mada artinya apakah, turidina itu untuk kata ganti atau isim domir anti, artinya kamu perempuan. Kemudian dipasangkan dengan antakuna. Antakuna artinya menjadi. Jadi artinya ingin menjadi apa, kamu ingin menjadi apa di masa depan ya. Ini pertanyaannya ke kamu perempuan atau domirnya anti. Sama seperti di atas tadi cara menjawabnya. Kata turidina diganti menjadi uridu. Kemudian antakuni menjadi an akuna. Ya. Kemudian dikasih kata keterangannya lagi, mudarrisatan. Misalkan ingin menjadi mudarrisatan, guru fil mustaqbal, di masa depan. Yang bawah, mada tuhibbina antakuni fil mustaqbal. Apa yang kamu sukai? Antakuni menjadi fil mustaqbal. Jadi di masa depan kamu suka menjadi apa? Kayak gitu. Dan uhibbu an akuna, mengganti kata tuhibbina menjadi uhibbu. Kemudian antakuni menjadi an akuna, sama kayak atas ya. Kemudian suka menjadi tobibatan, misalkan jadi dokter fil mustaqbal, menambahkan kata keterangan waktu di belakang sendiri fil mustaqbal. Oke, semoga paham ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.